Di depan mimbar ini, Shalom Tiberias. Masih lebih kencang suara saya, Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah beli mobil baru? Tadi masak rendang apa bukan? Belum? Masak rendang? Oh, puji Tuhan. Bukan rendang Pak Pendeta, B2. Puji Tuhan. Saya mohon maaf saudaraku, saya tadi terlambat ya. Ya, saya percaya waktu saudara memuji memuliakan Allah, dan kami percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang kelahirannya membawa kesukaan besar. Tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang yaitu kelahirannya membawa kesukaan besar. Kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena ini malam Natal, kita sedang merayakan hari Natal, kita sedang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, dan tentu kita percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya saja menyelamatkan Anda dan saya, tetapi Yesus datang ke dalam dunia memberikan kita damai sejahtera, sukacita melimpah. Mari saudaraku buka Alkitab kita, terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena ini cuma 2 ayat saja, yuk sama-sama kita baca. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah di sana katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, sebagai orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pastikan bahwa Anda dan saya, kita harus mengalami yang namanya sukacita besar di dalam hidup ini. Kenapa kita harus mengalami sukacita besar? Karena Dia datang, karena Dia lahir ke dalam dunia. Saudaraku yang dalam nama Yesus, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu sukacita besar? Apa itu kesukaan besar? Kesukaan besar berbicara tentang yaitu kegembiraan. Kesukaan besar berbicara tentang yaitu kabar sukacita besar, atau yang disebut dengan yang namanya kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, para gembala pada masa itu mereka menerima kabar kesukaan besar bukan dari Maria, bukan dari Yusuf, tetapi mereka menerima kabar kesukaan besar dari malaikat. Nah, para gembala-gembala pada masa itu, tahu saudaraku, mereka mendapatkan kabar sukacita yang besar. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, waktu malaikat Allah menyampaikan kabar baik kepada para gembala-gembala, lalu yaitu para gembala-gembala itu pergi ke kota Bethlehem. Setelah para gembala-gembala melihat bayi Yesus yang telah lahir, Alkitab Anda saya mencatat bahwa mereka pulang memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, karena terbelakang ini kita akan melihat, saudaraku, ada 3 hal. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kenapa kelahiran Yesus Kristus, kenapa kelahiran Yesus membawa kesukaan besar? Yang pertama, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang pertama yang dapat kita pelajari, kenapa kelahiran Yesus membawa kesukaan besar, karena rencananya tidak pernah gagal. Bila sama saya katakan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudaraku, tahukah saudaraku, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Yesaya pasal 9 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel pada masa itu mereka sedang berada di pembuangan, yaitu negeri Babel. Bayangkan saudaraku, bangsa Israel sedang berada di negeri pembuangan, negeri Babel. Bapak Ibu, selama 70 tahun mereka berada di Babel. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, seorang Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya memberikan pengharapan yang baru kepada bangsa itu. Ketika bangsa itu dalam keadaan yang namanya mengalami penderitaan besar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nabi Yesaya berkata bahwa akan datang, akan lahir juru selamat, yaitu Raja damai. Semua yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Firman Allah berkata bahwa Yesus akan datang, Yesus akan lahir. Nubuatan Nabi Yesaya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya ingin percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, semua yang tertulis di dalam Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama, apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Baru digenapi. Amin. Jadi semua yang tertulis dalam Alkitab pasti digenapi, dan rencana Allah tidak akan pernah gagal. Karena rancangan Tuhan yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya pelajari ada beberapa tokoh, bagaimana hidup mereka diproses oleh Tuhan. Bagaimana mereka yang tadinya hidupnya merasa gagal, bagaimana mereka diproses oleh Tuhan dan mereka melupakan, dan pada akhirnya endingnya mereka menjadi orang berhasil. Saya pelajari Bapak Ibu tiga tokoh ini, mereka tidak, saya yakin dan percaya mereka tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Saya ambil contoh misalkan siapa dalam Alkitab, Yusuf. Siapa yang tidak tahu, siapa tidak kenal dalam nama tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf waktu mendapatkan mimpi, lalu mimpinya diceritakan kepada kakak-kakaknya bahwa gandumnya akan datang menyembah kepada Yusuf. Saudaraku, mulai saat itulah bahwa kakak-kakaknya membenci Yusuf. Tidak hanya sampai di situ saja, kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Di Mesir Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan dalam penjara, dan Yusuf difitnah oleh tante Potifar. Saudara tidak akan pernah melihat di dalam Alkitab tidak pernah menulis di sana dikatakan lalu mengeluhlah Yusuf dalam hidupnya. Tidak pernah. Bahkan Alkitab mengatakan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Itu Yusuf. Yang kedua saya pelajari siapa namanya? Tokoh dunia yang bernama siapa? Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas
Alva Edison, Bapak Ibu. Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu investor terbesar dengan penemuan yang mengubah kehidupan umat manusia, menciptakan bola lampu. Bayangkan 999 kali Thomas Alva Edison pernah gagal. Tapi kalau saudara lihat sejarahnya, pada yang ke-1000 kali Thomas Alva Edison berhasil menciptakan bola lampu. Lalu yang ketiga, siapa namanya? Stephen King. Siapa yang tidak kenal dengan Stephen King? Penulis cerita horor dan misteri kawakan yang telah menerbitkan 50 buku. Saudara baca nanti Bapak Ibu bahwa Stephen King itu pernah ditolak 60 kali oleh 60 penerbit yang berbeda. Tapi di akhir ceritanya, di akhirnya ia berhasil menerbitkan satu cerpen yang bernama I Was a Teenage Grave Robber, yang artinya saya adalah perampok makam remaja. Mulai dari situlah Stephen King menjadi orang berhasil. Apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita belajar dari 3 contoh tokoh tadi. Kegagalan bukanlah halangan untuk kita meraih kesuksesan. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk kita naik ke atas puncak gunung. Dan kegagalan membuat kita menjadi manusia yang tangguh di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara aku bilang berkata, Pak, saya sering sekali gagal. Pak, sering sekali saya kecewa. Dengar baik, kegagalan saudara Tuhan ubah menjadi orang yang berhasil. Saya sebagai hamba Allah berikan saudara, jangan pernah putus asa. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cepat saja. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai dengan 35. Saya akan bacakan sama saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang kedua yang dapat kita pelajari, kenapa kelahiran Yesus membawa kesukaan besar? Karena kuasanya tidak terbatas. Kuasa Allah tidak pernah terbatas. Bayangkan Maria masih status tunangan. Tiba-tiba Bapak Ibu, malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria. Malaikat Allah berkata, engkau telah mengandung daripada Roh Kudus. Alkitab sudah mengatakan, dan Maria saudaraku dinaungin oleh kuasa Allah. Waktu Maria mengandung daripada Roh Kudus, lalu Maria pergi ke rumah sanak saudaranya bernama siapa? Elisabet. Elisabet pun pada saat itu sedang mengandung. Waktu Maria datang sampai ke rumah Elisabet, Maria berkata, salam bagimu. Waktu Maria berkata salam, tiba-tiba anak di dalam kandungannya melonjak kegirangan dalam rahimnya. Hebat sekali kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memberikan Maria benih ilahi yang bernama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan Maria taat kepada firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang membuat Maria tangguh dalam hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu, pada zaman itu kalau hamil di luar nikah, orang ini harus dirajam dan harus dibunuh. Tapi karena Maria dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia taat, dia setia apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Apa yang terjadi? Genaplah semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Maria yang mengandung daripada kuasa Roh Kudus, yaitu Yesus namanya,
Dan dia terlahir, dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita rayakan, dan hari ini kita peringatkan, saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Natal kita harus mengertikan makna sesungguhnya dalam kekristenan. Natal bukan untuk poya-poya. Natal bukan berbicara tentang baju baru. Natal bukan bicara tentang jas baru, seperti Pak Pendeta jas baru hari ini. Iya. Tetapi Tuhan Anda dan saya mengatakan bahwa sebagai kita orang Kristen, saudara mengerti dan memahami makna Natal sesungguhnya adalah Yesus datang, dia lahir dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu kita harus mengerti arti makna Natal sesungguhnya. Kita hidup dalam pertobatan, kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua, yang terakhir. Kalau yang terakhir, saudara katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Karena ini udah hampir jam 9:30. Tapi dari yang terakhir ini kita lanjut, ada 30 poin lagi, kita selesai jam 11 malam. Masih Pak Pendeta, pendetanya lagi semangat loh. Biasanya kan pendeta sama jemaat itu hari raya besar kan, biasa Natal, Tahun Baru ya kan, semangat pasti, iya kan? Karena disitulah momen-momennya saudara membaca Alkitab sungguh-sungguh. Bukan berarti saudara istilahnya nggak suka baca Alkitab, ya. Kalau jemaat Depok mah rajin-rajin baca Alkitab, kelihatan dari wajahnya. Tapi ketika saya khotbah dengan Saleh, saya bilang jemaat Depok. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 1 ayat 21. Saya undang pemusik. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, kenapa kelahiran Yesus membawa kesukaan besar? Karena kasihnya tidak berkesudahan. Bilang sama saya, katakan, kasih Yesus tidak akan pernah berkesudahan. Yesus tidak hanya saja menyelamatkan dosa kita, tetapi Yesus menjadi teladan kasih yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meneladani kasih Yesus? Saudara baca Alkitab. Kalau Anda dan saya tidak pernah baca Alkitab, berarti saudara tidak mengerti tentang kasih Yesus. Sering sekali Bapak Ibu ada begitu banyak orang Kristen tidak memahami sungguh-sungguh seperti apa kasih Yesus itu. Sering sekali ada begitu banyak orang Kristen memahami kasih Yesus hanya sebatas berkatnya saja. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kasih Yesus itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan rasakan. Amin. Karena kitab Efesus bilang begini, Efesus pasal 3:18 kan, dia bilang begini, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, mengasihi orang yang mengasihi kita itu sesuatu yang bisa dan sangat mudah dilakukan semua orang. Tetapi tahukah saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Bagaimana mungkin saudara mengasihi orang yang selalu mengkhianati saudara? Tidak mudah mengasihi orang yang selalu jahat dan mengkhianati kita. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh kasih Yesus di atas kayu salib. Sampai Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kasih Yesus. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pak, Bu, saudara seringkan disakiti suami, saudara seringkan disakiti istri, saudara seringkali disakiti anak-anak saudara, bahkan mertua. Betul? Saya juga sebagai hamba Tuhan pernah disakiti seseorang. Rasa-rasanya Bapak Ibu, kalau saudara mendoakan orang itu, kita mengingat namanya, tidak mudah dan tidak gampang untuk mengampuni orang itu. Betul? Tapi mau nggak mau, suka atau tidak suka, karena Yesus telah mengampuni dosa Anda dan saya, Yesus telah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Hari ini saudara, yang menyakiti saudara, ampuni dia, doakan dia, jangan kutuki orang itu. Saya bilang pada Pak Pendeta, nggak mau. Rasa-rasanya kalau lihat mukanya itu enak banget Pak Pendeta. Saya ditinggalin suami saya bertahun-tahun. Saya sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, gak pernah dinafkahi Pak Pendeta 10 tahun. Nah, kemana uangnya? Gak tahu. Hari ini saudara, pandang salib Kristus, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Amin. Kan setiap kita pernah disakiti, tapi sebagai hamba Allah yang ingat saudara, mari kita mengampuni, mari kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, karena kasih Yesus tanpa batas. Kasih Yesus luar biasa buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan dulu, dipujian bagi Allah kita. Untuk Alkitab saudara, saya simpulkan khotbah kita hari ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari kenapa kelahiran Yesus membawakan kesukaan besar. Yang pertama, karena rencananya tidak pernah gagal. Yang kedua, karena kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga, karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Hari ini, mari maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri Tuhan, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab saudara.